زمرة المؤمنين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد نقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana li'ibadihi wa ja'ala as-sa'adata fi mahabbatihi wa nasaba al-ayati dalilan 'ala 'azamatihi wa anzala al-kitaba hudan liman raghiba fi qurbihi wa rajaa'an li rahmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nurihi wattaba'a sunnatahu fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله
وقد قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Jamaah kaum muslimin Masjid Al-Busyra rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat, terkhusus atas anugerah iman, anugerah Islam dan kesehatan. Dengan rahmat-Nya pula kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Masjid Al-Busyra ini pada hari Jumat yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama bagi kita semua yang mengajarkan bagaimana cara mencintai Allah dan segenap makhluknya melalui ibadah, keikhlasan dan perbuatan baik. Begitu juga kepada keluarga, kerabat, segenap sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga mereka senantiasa di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan bertakwa juga kita dapat memperoleh rahmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 28 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmat-Nya dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak dari kita hidup dalam rutinitas yang padat dan melelahkan. Setiap harinya dihiasi dengan urusan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan tekanan ekonomi yang tidak ada habisnya. Pikiran kita pun seringkali tersita oleh hal-hal duniawi, sehingga lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi kita untuk kembali mengejar Allah dan cintanya di tengah kesibukan dunia ini. Cara yang pertama ialah dengan bertawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Sebab Allah taala sendiri secara tegas menyampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita jangan sampai salah menangkap pemahaman. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha dan hanya pasrah pada keadaan. Sebaliknya, tawakal adalah sikap hati yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang melakukan usaha dengan semaksimal mungkin. Syekh Wahban Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirul Munir jilid 4 halaman 77 menjelaskan, falaisa huwa tarkal asbab kama za'ama qaumun wa innama huwa thiqatu billah wal iqan bi anna qada'uhu madhi wa ittiba'u sunnati nabiyhi
sallallahu alaihi wasallam bisai fima la budda minhu minal asbab. Tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, tetapi hakikatnya adalah menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa ketetapannya pasti berlaku, serta mengikuti sunnah nabinya dalam berikhtiar terhadap hal-hal yang memang harus diusahakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya dengan bertawakal, kunci untuk menggapai cinta Allah Ta'ala juga ialah dengan bertakwa dalam setiap keadaan. Setelah bertawakal, kita perlu untuk menjaga batas-batas ketakwaan sebagai seorang hamba yang beriman. Dalam hal ini takwa berarti menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik saat lapang maupun sempit, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, takwa merupakan kesadaran penuh untuk selalu berhati-hati dalam hidup, menjauhi larangan dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya ialah sikap kita waspada agar tidak terjerumus dalam dosa, serta tekun menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan jilid 5 halaman 515 menjelaskan, fa innallaha yuhibbul ladzina yattaquna fa yakhafuna 'iqaba wa yahdharuna 'adzaba wa yajtanibuna ma nahahum 'anhu wa harramahu 'alaihim wa yuti'unahum fima amarahum bihi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepadanya, yakni orang bertakwa adalah mereka yang takut akan hukumannya, waspada terhadap siksa-siksaannya, menjauhi apa yang dilarang dan diharamkan atas mereka, serta mentaati segala perintah-perintahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, tidak hanya dengan bertawakal, setelah berusaha dan bertakwa saja untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi juga dengan senantiasa bertobat atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebab sebagai manusia, kita tentu tidak akan pernah luput dari dosa dan kekhilafan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tobat adalah salah satu cara paling mulia untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu kita mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita terbebas dari segala bentuk dosa. Secara sederhana, bentuk esensial dari laku tobat ini ialah berubah secara total, yakni yang semula gemar melakukan dosa berganti dengan suka melakukan amal kebaikan. Sebagaimana mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali jilid 4 halaman 4 disebutkan, wa qala Sahl bin Abdullah At-Tustari, at-taubatu tabdilul harakatil mazmuma bil harakatil mahmudah. Sahl bin Abdullah At-Tustari berkata, taubat adalah mengganti gerakan atau perbuatan yang tercela dengan gerakan atau perbuatan yang terpuji. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa untuk menjadi manusia dicintai Allah tidak cukup hanya dengan ucapan atau niat baik semata. Diperlukan kesungguhan dalam menjalani hidup dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dengan menjaga diri dari dosa, serta senantiasa
bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. 3 hal inilah yang menjadi fondasi bagi seorang hamba agar selalu dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meskipun hidup di tengah kesibukan dunia modern. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, jadikan tawakal, takwa dan taubat sebagai bagian dari keseharian kita. Dengan begitu hidup akan terasa lebih tenang, hati menjadi lapang, dan kita akan merasakan indahnya hidup dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ashkuruhu wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghy wal suyuf al mukhtalifah wal syada'id wal mahal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله جل وعلا أكبر.